Yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini seperti biasanya saya akan membawakan renungan, dan dengan judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini, Tuhan beserta kita. Sebelum kita memulai dengan renungan, mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami kembali haturkan ke depan hadirat-Mu, karena berkat dan kasih sayang-Mu dari malam hingga pagi ini kami dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Markus 29 ayat 2 sampai ayat 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada orang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang bicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satunya untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada orang apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Tuhan beserta kita. Inilah keyakinan iman yang seringkali kita dengarkan dalam setiap perayaan Ekaristi. Inilah juga yang kita rasakan ketika Yesus bertransfigurasi pada hari ini dan diproklamasikan oleh Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Adapun 3 ajakan dasarnya yang dikenal dengan cahaya, antara lain cari Tuhan. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendaki dan berdoa di Gunung Tabor. Yesus mengajak gereja untuk selalu mencari Tuhan dengan hidup rohani dan keheningan iman.
Yang kedua, hadapi cobaan. Yesus tidak terus tinggal di atas gunung atau tinggal nyaman di dalam kemah yang dibangun oleh Petrus dan teman-temannya. Tetapi ia turun gunung, ia siap pergi ke Yerusalem, terlibat dengan suka duka dunia dan berani untuk memanggul salib yang mesti dipanggulnya sebagai rencana keselamatan Allah. Yang ketiga, yakini iman. Berdirilah, jangan takut. Inilah kata Yesus ketika para murid ketakutan di puncak Gunung Tabor. Dengan pengalaman transfigurasi, iman kita diyakinkan bahwa derita dan pengorbanan dirinya disalib akan membuahkan kemuliaan dan kebangkitannya demi keselamatan umat manusia. Semoga. Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menutup semua rangkaian kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu karena kasih dan sayang-Mu kepada kami, sehingga apa yang telah kami lewati, permenungan kami pada hari ini, semuanya dapat bermanfaat bagi sesama yang mendengar. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.